Baik, selamat datang di modul selanjutnya. Jadi di modul kali ini kita akan belajar tentang tips memilih dan merawat peralatan melukis landscape kalian. Biar apa? Biar kalian tuh nggak rugi gitu. Biar kalian tetap bisa memilih peralatan melukis yang tepat gitu ya. Jadi kalian nggak perlu trial and error. Dan ini ilmunya saya kasih ke kalian yang sudah saya jalani selama beberapa waktu belakangan ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materinya. So, yang pertama kita lanjut ke tips memilih cat akrilik. Jadi di modul sebelumnya kita sudah belajar apa aja sih peralatan melukis landscape yang kita butuhin. Dan nanti di akhir video ini saya akan kasih kalian, nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Discord-nya. Itu nanti saya kasih link ebook gratis tips apa namanya? List peralatan melukis ya yang bisa teman-teman beli. Di situ saya sudah cantumkan link Shopee-nya juga dan beberapa tipsnya juga yang saya cantumkan sesuai dengan modul kali ini. So, yang pertama yaitu tips memilih cat akrilik. Nah, untuk pemula mending kalian beli yang satu set aja. Karena apa? Karena biar kalian nggak ribet, biar kalian nggak milih satu-satu pakai satu tube gitu dan seterusnya. Karena satu set itu memang sudah didesain untuk palet warna tertentu ya, terutama untuk melukis landscape. Nah, yang kedua yaitu pilih cat kualitas medium yang ekonomis. Artinya nggak usah yang terlalu mahal dulu. Ketika kalian mencoba sesuatu, jangan langsung lompat ke yang mahal gitu, langsung lompat ke yang lebih profesional. Jadi harus bertahap teman-teman. Yaitu saya sarankan kalian bisa beli merek Meris dan Vitek ya. Dan itu sudah saya pakai gitu dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan lumayan bagus, cocok untuk pemula dan cocok untuk profesional juga. Nah, yang ketiga yaitu kalian pastikan beli merek terpercaya yang memiliki pigmentasi yang baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu Meres dan Vitek itu cocok banget. Pigmen warnanya sudah bagus banget ya. Dan saya juga banyak menjual lukisan saya pakai cat merek Meris dan Vitek ini. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa beli lewat link ebook saya nanti. Di ebook tuh nanti saya cantumkan linknya gitu kalau kalian mau beli gitu ya. Nah, yang keempat yaitu beli beberapa warna esensial yang sering dipakai dengan tube gede ya. Maksudnya yang warna-warna yang sering cepat habis gitu ya, warna putih, warna hitam, warna biru untuk membuat langit dan seterusnya. Nah, itu adalah warna-warna esensial atau yang penting. Itu kalian kalau pengen ngelukis dalam jangka panjang, kalian mending beli dengan tube gede biar nggak beli satu persatu lagi. Jadi kalian ibaratnya nyetok gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut tips merawat cat akrilik. Nah, yang pertama itu simpan di tempat yang sejuk dan kering. Artinya nggak usah terlalu basah gitu ya. Tempatnya ibaratnya ya suhu ruangan gitulah. Kemudian yang kedua, pastikan tutup rapat untuk mencegah pengeringan. Karena gini teman-teman, ketika ada angin aja masuk satu titik gitu ya, atau kecil gitu lubang di tube akrilik kalian gitu, gara-gara kalian nggak nutup secara sempurna cat akrilik kalian, maka cat akrilik kalian bakalan cepet kering ya, karena memang angin ini sangat krusial ya ketika pengeringan cat akrilik itu cepet banget keringnya kalau kena angin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ini poin ketiga kayaknya nggak ada ya. Jadi cuman itu aja sih tips merawat cat akrilik ya. Nah, kemudian kita lanjut ke peralatan selanjutnya yaitu tips memilih kuas lukis. Nah, kalau kuas lukis kalian nggak perlu beli semua jenis kuas sekaligus. Artinya kayak mau nyetok gitu semuanya nggak perlu. Jadi ada beberapa esensial aja. Nah, yang kedua itu mulai dengan beli satu set kuas aja. Nah, ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Itu kalian beli satu set juga gitu. Karena sama seperti cat akrilik tadi, ketika kita beli satu set itu memang sudah didesain yaitu kuas-kuas yang esensial atau kuas-kuas yang sering dipakai ketika melukis. Nah, beberapa kuas esensial atau penting yang sering saya pakai itu ada kuas round, teman-teman bisa lihat ini kuas round yang paling kiri itu. Kemudian kuas flat yang ujungnya itu datar. Nah, ini biasanya kita pakai untuk ngelukis langit, background atau space yang besar gitu. Kemudian ada kuas liner yaitu kuas yang um, karakteristiknya itu bulu kuasnya itu panjang. Nah, kita pakai ujung kuasnya itu untuk membuat liner atau garis yang ramping gitu. Nah, yang keempat yaitu beli kuas dengan bulu yang halus. Nah, seperti yang teman-teman lihat di foto ini, nah ini salah satu contoh kuas dengan bulu yang halus. Ada juga kuas yang bulunya itu kasar. Contohnya kayak
warna putih gitu biasanya, dan teman-teman bisa pegang sendiri itu bulu kuasnya itu kasar. Jadi kalau kita pakai bulu kuas yang kasar, itu tuh gak bakalan smooth hasil blending kita, alias brush strokes atau goresan kuasnya itu masih kelihatan gitu. Kalau kita pakai kuas yang kurang halus bulunya. Nah, tips ngerawatnya yaitu cuci segera setelah dipakai untuk mencegah cat mengering di bulu kuas. Nah, ini penting banget karena banyak sekali teman-teman pemula itu cuman bersihin catnya cuman dicelupin aja ke air gitu. Nah, itu sangat merusak kuas lukis kalian gitu. Jadi kalau kalian sudah selesai pakai, pastikan kalian bersihkan ke ujung apa namanya ke dasar dari gelas yang kita pakai untuk nyuci kuas itu sampai bersih residu catnya. Nah, setelah bersih itu teman-teman harus apa namanya harus taruh di jar seperti ini. Nah, masuk ke poin kedua yaitu kita simpan dengan posisi berdiri agar bentuk bulu tetap terjaga. Nah, jangan sampai kita diamkan semalaman kuas kita terendam gitu. Jadi posisi kuasnya itu ke bawah gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu, itu bakalan ngerusak bulu kuas kita dan bakalan bikin kuas kita itu cepat rusak dan kita beli-beli lagi dan jangan sampai kayak gitu gitu. Yang ketiga yaitu kalau kuasnya terlanjur mengeras, nah, kalian bisa rendam pakai cairan aseton namanya. Nah, cairan aseton ini kalian bisa temuin di apotek atau di marketplace, di Shopee gitu. Biasanya cairan aseton ini dipakai untuk ngebersihin kutek yang ada di kuku, ya. Kalian pasti tahu lah kalau teman-teman yang cewek gitu. Nah, selama beberapa menit kita rendam di cairan aseton itu. Nanti kuas kita itu bakalan luntur gitu cat-cat yang nempel di bulu kuas kita. Setelah itu setelah beberapa menit kalian bisa oleskan kuas tersebut ke sabun batang. Biar apa? Biar bulu kuasnya itu lebih halus lagi. Sabun batang atau sampo conditioner gitu biar bulu kuasnya itu halus. Jadi dibilas dulu pakai air setelah direndam cairan aseton, kemudian kalian bisa kuaskan ke sabun batang ataupun sampo conditioner kayak gitu. Habis itu kita bilas lagi pakai air. Kurang lebih seperti itu cara yang biasa saya pakai. Nah, kemudian lanjut ke tips memilih kanvas lukis. Karena buat pemula, mending kalian pakai kanvas standar yang sudah dipreparasi atau pre-stretched canvas. Artinya apa? Artinya memang kanvas sudah jadi gitu yang seperti contoh di foto ini. Nah, itu kanvas jadi gitu ya. Itu kalau kalian benar-benar pengen langsung melukis. Tapi kalau kalian untuk latihan melukis, saya sarankan lebih baik kalian pakai yang alternatif lebih murah. Karena kenapa? Karena sayang banget kalau kita pakai kanvas yang sudah jadi, cuman kita pakai untuk latihan doang. Itu kan sayang banget gitu. Kalian bisa pakai kanvas pad alias kanvas yang berbentuk seperti buku gambar. Nah, itu sudah saya cantumkan di ebook peralatan melukis yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa download di link di deskripsi Discord di modul kedua ini gitu ya. Yang ketiga yaitu kalian bisa beli kanvas roll kalau mau ukurannya sesuai selera dan juga kalau mau dipakai melukis dalam jangka panjang. Nah, kalau kanvas roll ini saya sarankan buat teman-teman yang benar-benar pengen seriusin ngelukis landscape gitu. Karena apa? Karena yang pertama kalian bisa potong sesuai keinginan kalian, kalian bisa potong sesuai ukuran besar gitu, ukuran kecil untuk seukuran triplex misalkan dan seterusnya kalian bisa lebih leluasa aja. Kemudian bisa dipakai dalam jangka panjang, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke tips memilih palet lukis ya. Nah, kalian saya sarankan beli yang plastik bening dan datar kayak gini untuk memudahkan ketika nyampur-nyampur warna dan bersihnya, gitu ya. Yang kedua yaitu kenapa palet warna kayak gini? Itu tuh karena lebih murah dan enak dibawa kemana-mana karena berbentuk datar tanpa ada benjolan atau lekukan yang mana itu lumayan memakan space ya. Karena sepengalaman saya ketika pergi ke luar ruangan, melukis di luar ruangan gitu, itu lumayan memakan space kalau kita pakai palet lukis yang ada benjolannya gitu. Nah, tips merawat palet lukis yaitu bersihkan cat yang tersisa. Misalkan kalian sudah selesai yang lukis nih, nah bersihkan langsung catnya itu sebelum dia kering gitu ya. Biasanya kalau saya pakai pisau palet itu, saya scraping apa namanya permukaan palet lukisnya. Kemudian setelah di scraping, sisa residu cat yang masih nempel tuh saya bersihkan dengan sabut kawat. Nah, teman-teman bisa lihat ini sabut kawat tuh contohnya kayak gambar di sini. Nah, kalau terlanjur kering, kering
dan catnya numpuk gitu ya, kalian bisa pakai air hangat atau air panas gitu untuk melemaskan cat tersebut. Jadi disiram aja pakai air panas di atas palet lukis tersebut. Kemudian kalian bisa bersihkan sisa residu cat yang masih nempel dengan cara digosok pakai sabut kawat tadi. Sama aja caranya, cuman di sini ada tambahan extra point, yaitu kita siram dulu pakai air panas biar catnya itu lebih lemas, lebih enak aja dibersihkan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya tips merawat peralatan melukis lainnya. Nah, ini poin terakhir, yaitu intinya kuncinya selalu bersihkan peralatan melukis kalian setelah kalian pakai gitu ya. Karena ini tuh kayak eh, karena proses pembersihan ini tuh yang bikin peralatan kita berumur panjang. Jadi konsepnya apapun di dunia ini kalau kita rawat dengan baik, sudah pasti objek tersebut berumur panjang. Entah itu tubuh kita, kemudian muka kita gitu ya nggak jerawatan, kemudian kalau kita ngerawat rambut kita bagus dan seterusnya. Jadi sama juga seperti peralatan melukis dalam kasus ini, kalau kalian sudah pakai peralatan melukisnya jangan lupa dibersihkan dengan sabun, dengan air dan seterusnya. Jangan sampai tunggu catnya kering di peralatan melukis yang kita pakai tersebut. Oke, itu dia untuk modul kali ini. Semoga teman-teman bisa catat dan jangan lupa download e-booknya biar teman-teman bisa belajar secara terstruktur, biar teman-teman tahu apa aja peralatan yang dibutuhkan dan di situ sudah saya cantumkan link Shopee biar teman-teman bisa beli lewat link tersebut. Jadi kalian nggak perlu riset-riset lagi, trial and error lagi. Saya sudah siapkan panduannya di sana. So, see you in the next module. Bye bye.